Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nenggita Rina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia komputasi dan bagaimana cara melakukan komputasi molekul dengan menggunakan software utamanya adalah Avogadro dan Orca. Video ini mengacu pada tutorial komputasi yang digunakan dalam perkuliahan kimia komputasi. Di sini saya akan mengkomputasi senyawa asetilsistein. Adapun beberapa software yang digunakan adalah MolView digunakan untuk melihat data dan mengenal struktur molekul secara cepat. Kemudian Avogadro untuk menggambar struktur molekul 2 dimensi dan 3 dimensi serta menyiapkan file input untuk komputasi. Orca adalah software kimia kuantum yang digunakan untuk melakukan perhitungan komputasi dengan menghitung energi molekul, struktur yang paling stabil dan sifat kimia berdasarkan metode kuantum yang tidak bisa dilakukan hanya dengan menggambar molekul saja. Lalu Notepad untuk mengedit file input, menyimpan data yang dihasilkan dari Avogadro, dan untuk membuka output dari Orca. Lalu ada Command Prompt atau CMD digunakan untuk menjalankan Orca secara manual melalui perintah teks. Yang terakhir ada Excel untuk mengolah dan menganalisis data hasil komputasi dan untuk menghitung persen error dan persen deviasi. Pertama, karena kita membutuhkan data dari literatur, kita harus masuk terlebih dahulu ke website MolView. Klik paling atas, kemudian searching senyawa yang akan dikomputasi. Karena saya di sini memakai senyawa asetilsistein, jadi saya mengetik di dalam searching asetilsistein. Setelah itu, klik pada bagian Tools, lalu klik MolFile. Struktur molekul yang sudah dioptimasi akan disiapkan sebagai input Orca, serta kita bisa menentukan sudut ikatan, panjang ikatan, dan sudut dihedral pada senyawa ini. Tahapan selanjutnya, langkah pertama, buka Avogadro. Lalu, untuk membuka MolFile dari Orca tadi, kita klik pada bagian File, kemudian Open akan terlihat file MolFile, klik file itu. Akan terlihat senyawa asetilsistein yang telah dioptimasi. Selanjutnya, kita akan menentukan data panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dengan cara pertama, kita klik pada bagian atas yang terlihat View, kemudian klik Properties, lalu klik Bond Properties, dan akan ada data panjang ikatan dalam bentuk tabel, seperti yang terlihat di layar Anda. Nah, untuk mengetahui sudut ikatan dan sudut dihedral, cukup lakukan hal yang sama. Untuk sudut ikatan, kita klik Angle Properties, dan untuk sudut dihedral, kita klik Torsion Properties. Setelah itu, kita salin datanya ke dalam Excel. Setelah semua data diperoleh, dan kita telah menginputnya ke dalam Excel, tahapan selanjutnya adalah mengkomputasi dengan menggunakan Orca untuk mencari tahu seberapa besar dari data panjang ikatan, sudut ikatan, serta sudut dihedral. Kita siapkan terlebih dahulu folder khusus untuk menyimpan data input dan supaya proses komputasi berlangsung. Kita klik File Explorer, lalu klik kanan pada Local Disk D,
Setelah itu klik New Folder, kemudian simpan nama folder dengan nama senyawa yang akan dikomputasi. Kemudian setelah itu kita kembali ke dalam aplikasi Avogadro. Untuk memperoleh data, kita klik Extension, lalu klik pada bagian Orca, dan klik Generate Orca Input. Akan muncul layar yang ditandai warna merah, kemudian copy semua. Buka Notepad pada Windows Anda, kemudian paste data tadi yang telah di-copy pada bagian tanda seru. Mulanya bukan B3LYP, tetapi kita akan mengubahnya menjadi B3LYP spasi 6-31G dalam kurung D spasi OPT spasi FREQ 0. Kita ubah menjadi B3LYP. Ini digunakan karena metode ini cukup akurat, efisiensi secara komputasi, menghasilkan struktur molekul paling stabil, dan memastikan hasil perhitungan yang valid. Kemudian, kita save di dalam folder yang telah dibuat sebelumnya di dalam local disk D, simpan sesuai dengan nama senyawa yang akan dikomputasi dengan format INP. Karena saya di sini memakai asetilsistein, maka penyimpanan namanya juga dipakai asetilsistein.inp. Dan untuk save as tipenya, kita pilih all files. Setelah itu, menyiapkan data input yang akan dikomputasi. Kita buka CMD pada Windows dengan cara klik pada bagian search di Windows Anda, kemudian Enter. Di dalam tampilan CMD, pada awalnya akan menunjukkan local disk C. Supaya pindah ke dalam local disk D, karena data yang kita input tadi disimpan pada local disk D, kita perlu ketik pada bagian setelah Asus, klik D.2, kemudian Enter. Untuk melihat direktori pada local disk D, kita harus ketik dir, kemudian Enter kembali. Nah, di sini akan terlihat folder dengan nama senyawa yang akan dikomputasi. Kemudian kita bisa masuk ke dalam folder tersebut dengan mengetikkan chdir spasi asetilsistein, lalu klik Enter. Kita di sini sudah masuk ke dalam folder tersebut dan akan mengetik orca spasi asetilsistein.inp tanda lebih besar spasi asetilsistein.out. Kemudian Enter. Di sini kita tunggu beberapa saat sampai komputasi selesai. Untuk mengetahui komputasi dalam proses, Anda dapat membuka folder yang diberi nama senyawa yang akan dikomputasi. Nah, di sana akan banyak file dan jika ada tulisan, di sana ada tulisan TMP-nya, itu menandakan komputasi masih berlangsung dan belum selesai. Lama komputasi juga dapat ditentukan. Lama dan tidaknya dilihat dari pemilihan senyawa dan spek pada laptop Anda sendiri. Lalu tanda proses komputasi telah selesai adalah kembali menunjukkan nama senyawa itu. Dan setelah dicek, foldernya akan menampilkan ada beberapa hasil dari komputasi tersebut. Kita buka file dengan nama asetilsistein.out yang akan dibuka dengan Avogadro. Setelah kita membuka file tersebut, akan terlihat struktur senyawa hasil komputasi, dan kita akan melihat panjang ikatan, sudut ikatan, serta sudut dihedral setelah dikomputasi. Pertama, kita akan melihat data panjang ikatan yang tahapannya itu sama seperti sebelumnya, yaitu klik View, kemudian Properties,
lalu klik Bound Properties, akan terlihat data yang telah dihasilkan. Hal yang sama dilakukan untuk sudut ikatan, tahapannya sama. Klik Angle Properties, lalu untuk sudut dihedral, kita klik Torsion Properties. Hasil data semua ini kemudian kita salin ke dalam Excel yang akan kita bandingkan dengan hasil literatur yang tadi. Di sini kita telah salin semua data dan dari hasil literatur maupun hasil komputasi. Yang kemudian kita akan cek persen error dengan cara data literatur dikurangi data komputasi, dan kita bisa ketik dengan mengetikkan sama dengan dalam kurung D2 kurangin E3 dibagi D2 kali 100. Lalu klik Enter. Akan didapatkan hasil persen error. Nah, untuk hasil selanjutnya, Anda dapat klik lalu gulir sampai bagian akhir data Anda, dan akan otomatis semuanya telah dihitung hasilnya setelah kita enter. Kemudian kita juga akan cek persen deviasi dengan cara mengetikkan pada kolom persen deviasi, yaitu sama dengan STDF dalam kurung D2 titik E2. Ini juga sama, kita enter. Lalu hal yang sama supaya otomatis Anda cukup klik atau blok semua tabel sampai akhir data, kemudian enter, dan hasil persen deviasi akan keluar secara otomatisnya. Ternyata tahapan-tahapan dari komputasi telah selesai dilakukan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan membantu bagi kita semua.